Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian Ramadan. Dan pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang Ramadan Syahrul Ibadah. Artinya Ramadan itu adalah bulannya ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, 11 bulan kita disibukkan dengan aktivitas mencari nafkah untuk kehidupan dunia ini. Maka idealnya Ramadan ini, sebulan lamanya, kita difokuskan untuk beribadah kepada Allah, dalam arti ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah. Maka idealnya satu bulan ini aktivitas mencari nafkah digeser dulu kepada kesibukan kita untuk menata hubungan kita dengan Allah. Boleh jadi ada hak Allah yang belum kita penuhi, ada pengabdian kita yang tidak sempurna kepada Allah. Maka dari itu mari kita di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menata kembali, memperbaiki kembali hubungan baik dengan Allah, dan kita kembali kepada tujuan penciptaan kita sendiri. Sebenarnya untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di antaranya surah Az-Zariyat 56, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memberikan ketaatan kepadanya, hunafa, ya, menjalankan agama dengan lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita lihat ayat ini pun sama, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, Allah katakan,
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Yohanes, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah oleh kamu Tuhanmu, sembahlah oleh kamu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 22-nya. Siapa Allah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah lah alladzi, yang telah menjadikan, alladzi ja'ala lakum, telah menjadikan bagi kamu, al-ard, bumi, firasan, ya, firasya, sebagai hamparan, was-samaa'a bina, dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit air hujan, fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan telah mengeluarkan dari bumi itu, ya, dengan turunnya hujan itu adalah samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, itu rezeki bagi kamu, ya. Jadi silahkan, kata Allah, kau tinggal di bumi ini, engkau pergunakan air yang turun dari langit itu, dan yang keluar dari bumi itu buah-buahan, silahkan kamu makan semuanya, oleh kamu, silahkan makan, ya. Tapi Allah mengingatkan kepada kita satu saja di situ, fala taj'alu lillahi andadan, ya, janganlah kalian menjadikan Allah itu tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Jadi Allah mengingatkan kita, ya, silahkan kau tinggal di bumi ini, kau nikmati semua yang di bumi, tapi satu, jangan menjadikan tandingan-tandingan sesembahan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Siapa yang dikatakan tandingan itu, yang menjadikan tandingan bagi Allah itu, sehingga engkau melupakan Allah itu? Siapa diantaranya? Kita lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-24. Ya, kita di sana Allah mengingatkan kita jangan sekali-kali menjadikan 8 kelompok tandingan bagi kamu sekalian. Kita lihat Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftarabtumuha wa amwalun iftarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun taradawnaha haba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, kita simak ayat ini. Katakanlah, ingkana, apabila, abaukum, ayah-ayahmu, bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang telah engkau usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan
perniagaan yang ditakutkan kerugiannya, wa masakinun taradawna, ya, wa masakinu taradawna, dan tempat-tempat yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah, lebih disukai oleh kamu daripada Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, wa jihadi fisabilillah, wa jihadin fisabilillah, dan jihad kepada Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta yatiyallahu bi amri, Allah menetapkan suatu keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Saudaraku, jadi kalau 8 kelompok ini menjadikan tandingan bagi Allah, artinya dengan keberadaan bapak-bapak kita, anak, saudara, istri, suami, keluarga, harta-harta yang kau usahakan, dan perniagaan yang ditakutkan kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, kemudian lantas kita tidak lagi menyembah kepada Allah, melupakan kepada Allah, maka Allah tidak menyukai perbuatan itu. Jadi kata Allah, silahkan kau nikmati bumi ini, kau nikmati rezeki Allah di bumi ini, tapi jangan sekali-kali menjadikan 8 kelompok itu lebih dicintai daripada Allah, lebih disukai daripada Rasulnya, lebih disukai daripada jihad fisabilillah. Maka itulah yang dikatakan tandingan-tandingan. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita menjadikan makhluk Allah, ya, yang 8 kelompok itu kita menjadikan lupa kepada Allah, mengabaikan Allah. Kalau kita kaji, kita lihat, sungguhnya Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan fasilitas yang lengkap untuk hidup kita ini, hanya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka sudah sangat sewajarnya dan sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah. 1 bulan Ramadan ini kita fokuskan kembali untuk menata ibadah kita kepada Allah, yang dijabarkan dalam rukun Islam. Kita perbaiki syahadat kita, perbaiki sholat kita, perbaiki zakat kita, perbaiki ibadah puasa kita. Saya yakin kalau itu dijadikan satu langkah-langkah perbaikan, kita fokus memperbaiki ibadah mahdhah ini, maka saya yakin selesai Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar taat kepada Allah, hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kita pun bersemangat untuk senantiasa jihad fisabilillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka marilah kita sekali lagi perbaiki, tingkatkan hubungan baik dengan Allah. Ini menjadi sebuah bekal bagaimana kita akan hidup pada 11 bulan yang akan datang. Nah, kalau itu kita perbaiki semua, sehingga hubungan itu akan terjalin baik dengan Allah, maka insya Allah kita hidup dalam kondisi yang mulia di hadapan Allah, dan Allah berhak memberikan anugerah nikmat kepada kita semua, insya Allah.
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, bulan ini, Allah ridhoi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.